wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh أعدت للمتقين. Harus semangat terus, diem aja. Kalau disebut lafaz-lafaz Al-Quran kita harus memuji Allah. Harus menyebut nama Allah. Karena ketika Quran dibaca itu turun rahmat. Bagi siapa? Bagi yang mendengarkannya. Karena Al-Quran berbicara, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'anakum turhamun, kata Allah. Jadi apabila Quran dibaca, dengerin, perhatikan agar kita mendapat rahmat, mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat tarawih yang dirahmati Allah, khusus Haji ini ada Haji sepuh masih bareng bersama kita, Haji Iksan, Mantau dan semua kita jamaah. Ya tentunya saya pertama mohon maaf, barangkali ini kecepatan nggak ada segini. Enggak. Mot. Normal. Ada yang 1 menit katanya, 20 apa itu? Gila cepat banget sekali. Jadi mohon maaf ya Pak Haji, ini yang sepuh nih. Kayaknya dia tadi alhamdulillah. Ada habis semua. Ada pengalaman begitu ya. Sholat tarawih itu padahal sholat santai tahu itu pengennya jalan cepet aja imamnya hanya gitu. Udah umum lah ya. Tapi nggak apa-apa cepet. Asal bacanya benar. Lagi. Lalu bukan hanya cepet, tapi ini apa namanya? Apa tuh dalam rukun sholat tuh? Dia takbirnya ada macam-macam ini harus ada. Ketika kita bangun dari tidak, sami Allahu liman. Nah, jangan buru-buru sujud di situ karena ada rumah. Nina. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Sebelumnya baca, kalau enggak ada. Diam dulu. Seukuran membaca lalu baru sujud. Dan di rukun berikutnya pun juga ada tumanina. Nah, ini rukun. Kalau tumanina enggak ada, sebagus apapun bacaannya bisa batal sholat. Karena salah satu rukun sholat adalah tumanina. Ya, di tartilnya Fatihah juga harus diperhatikan. Awasol dan waqaf. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Malam keberapa kita ini? Malam 20. Alhamdulillah. Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah pertama sholat isya, lanjut dengan tarawih. Ini alhamdulillah banyak orang di luar sudah nggak bisa sholat tarawih lagi, sibuk. Apalagi mungkin kalau nggak ada musim corona ya, ibu sudah repot mungkin belanja ya. Kamar lagi. Dan mau tarawih. Jangankan tarawih yang sunnah, yang wajib aja suka ditinggalin aja. Iya. Ada orang puasanya full sehari, tapi nggak sholat subuh, nggak zuhur, nggak asar, nggak maghrib. Karena kalau siang kan lu mesti tidur ya. Allah, itu puasanya kayak orang pakai jas, pakai dasar, tapi nggak pakai celana. Itu kalau puasa tapi nggak sholat. Nah di Ramadan ini sholat sunnah 20 orang. Tapi ketika bulan Ramadan pahala sholat sunnah
menjadi nilai balasannya pahala wajib haji. Maka tadi Pak Haji ngobrol sebentar, sholat sunnah ditingkatkan kualitasnya, ya. Mengingatkan saja untuk jamaah di Masjid Jami Al-Falah, sholat sunnahnya tingkatkan, ya. Jadi baik itu sholat mungkin qabliyah, ba'diyah, atau duha, atau mungkin sholat tahajud. Apalagi sekarang kita bisa bangun malam, ya, mau makan sahur. Maka sebelum makan sahur minimal 2 rakaat harus sholat tahajud, walaupun sudah ditutup dengan witir ya sekarang nih. Nggak apa-apa, spesial untuk bulan Ramadan, walaupun sudah witir, tetap masih boleh melaksanakan sholat malam, baik tahajud dan sholat sunnah berikutnya, ya. Walaupun katanya witir itu sholat terakhir gitu kan, ya. Untuk Ramadan spesial terakhir. Maka tingkatkan kualitas sholat sunnah untuk menambah menutup sholat-sholat wajib kita yang pernah kita tinggalkan. Kan banyak dulu sebelum sekarang nih. Pak Haji waktu pernah muda, ya, umur SMP, SMA tuh banyak pergi, banyak bermain, banyak tinggalin sholat. Dan kita semua, termasuk para ustaz juga yang dulu nyantri mondok, tetap waktu muda suka ninggalin sholat yang waktu. Maka sekarang masih ada umur, ayo tambah dengan sholat sunnah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini kira-kira nih kita kalau menurut hadis Nabi sih atau baginda Nabi, saya nggak bacakan hadisnya, ya, bahasa kita aja biar dimengerti. Kata Nabi, kalau saja umatku tahu tentang hebatnya, mulianya, berkahnya bulan Ramadan, kepengen 12 bulan itu bulan Ramadan semua. Jadi kita setahun puasa, sanggup nggak kan, Bang? Kalau setahun ya 20-30 hari aja itu udah kayaknya nggak kuat, kita nggak ngakan. Lama banget tuh kalau siang juara saya. Kalau siang tidur, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi lemes, lemes kurang energi, kurang asupan makanan, kurang minum. Terus nafas. Padahal nggak ada alasan untuk lemes. Puasa harusnya lebih agresif, lebih semangat mengerjakan pekerjaan siang, baik yang kerja, yang dagang, dan lain sebagainya. Ini mah karena emang puasa jadi alasan lemes, ya. Lemes ya nggak kuat, tiduran aja, ya udah. Yang penting puasa full sampai maghrib alhamdulillah. Jadi kira-kira nih kalau menurut hadis Nabi, mau nggak kita puasa setahun? 12 bulan harusnya kalau kita tahu begitu mulianya, begitu hebatnya bulan suci. Luar biasa. Ini sholat kita yang sekarang sunnah ini bernilai wajib, pahalanya jadi wajib. Oke. Masya Allah, bacaan Quran kita, sedekah kita, ngirim makanan ke musola, ini nilai yang sangat luar biasa yang tidak ada di bulan-bulan biasa, tidak ada nilainya, maksudnya lebih hebat. Kata Nabi, Abdullah sedekah di Ramadan, seutama-utamanya sedekah di bulan suci Ramadan. Dan bulan Ramadan ini mendidik agar kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang muttaqin, yang takut kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau kepengen jadi orang yang muttaqin harus punya ciri. Ini yang saya bacakan ayatnya tadi. Tapi belum lanjut, aja ada sambungannya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Kalau dibaca terjemahannya ngerti belum makna ayat tersebut? Kalau santri mungkin ngerti, ya, santri atau yang sering baca Quran dengan terjemahannya, atau orang yang paham yang pasti mengerti itu ayat, makna dan tujuan ayat tersebut. Di awal tadi ada kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Pertamanya begitu kalimatnya. Bersegeralah kata Allah kepada ampunan Allah. Banyakin istighfar. Kita mah banyak dosa. Bukan nabi, apalagi malaikat, orang awam, orang bodoh sering ngelakuin dosa maksiat, maka banyakin istighfar, berharap ampunan Allah. Lalu perhatikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas lagi. Untuk siapa surga yang begitu luasnya? Uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa.
takwa kepada Allah Subhanahu. Globalnya, garis besarnya, takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Tapi ada ciri lain. Pertama, nih yang sangat penting. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Jadi ciri orang yang mutakin itu, yang bertakwa itu, yang bakal mendapat surga itu, dia selalu menginfakkan hartanya, mengeluarkan duitnya, disedekahkan, dibagi, diberikan ke orang untuk dimakan, makanan maksudnya, atau dipakai membangun pesantren, masjid, mushola, kegiatan sosial dan lain sebagainya, sudah paham lah. Baik ketika dalam keadaan banyak uangnya, kaya, insyaallah, ataupun darurat. Ketika dia miskin, sempit. Nih, sekarang kita lagi dipuji oleh Allah. Dalam keadaan susah, yang dagangannya nggak ada yang beli, orang-orangnya pada pulang ya. Yang biasa belanja orang-orang konveksi pada makmur, pada pulang kampung kan. Siapa yang beli di sini? Iya kan ya? Yang ngojek udah nggak ada sewa, orang nggak boleh bawa orang. Bawa semua yang berusaha dibikin susah. Apalagi saya di Senayan City, kosong sepi. Lahan sawah saya itu kering kalau bahasanya gitu. Undangan nggak ada, jadwal ceramah, yang penceramah maksudnya pada di cancel semua, nanti gimana habis corona aja kan. Itu udah rugi, susah kita ya. Nah, dalam seperti ini mampukah kita untuk mengeluarkan uang kita, untuk bersedekah, untuk berbagi? Kalau masih mampu, berarti ciri orang yang mutakin ada dalam diri kita. Tapi kalau nggak mampu, jangan berharap kita punya ciri orang yang bertakwa. Kadang-kadang kan berpikir buat makanan yang boleh susah, boro-boro sedekah, boro-boro berbagi, boro-boro naruh makanan di musola. Begitu. Padahal rezeki sudah dijamin oleh Allah. Ya, bakal dikasih oleh Allah. Kalau orang rajin sedekah. Dan pertama ya, jadi berbagi, bersedekah, menginfakkan harta. Apalagi Ramadan dituntut nih, ada zakat fitrah, ada zakat mal bagi yang punya harta banyak, keluarkan zakat malnya. Jangan pelit, jangan bakhil. Karena nanti kalau kita meninggal, itu harta nggak kebawa, kecuali harta yang diinfakkan. Kalau ditinggalin belum diinfakkan, anak kita bakal menurutin. Mulai kalau anaknya ada yang ingat sama kita, uangnya disedekahin atas nama kita ya, jadi pahala yang mengalir. Ini mau perebut sampai saling bacok, sampai saling bunuh gara-gara harta warisan. Ini didik anak biar mengerti bagaimana harta orang tuanya mengalir pahalanya ke orang tuanya yang sudah meninggal. Ini mau perebut harta, naudzubillah. Iya, sebenarnya ya. Yang kedua, singkatannya yang kedua. Tadi ayatnya berbunyi setelah sarra wal kadhimina al-ghaidh. Ciri orang yang mutakin, orang yang bertakwa. Dia bisa mengendalikan dirinya ketika dalam luapan emosi. Ketika marah, banyak dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika mau ke masjid di Haji, suka dilemparin, disambil, dilempar kotoran. Suatu saat yang suka melemparinya nggak ada, sakit. Tanya Nabi ke orang sekitar, mas, si abang yang suka melemparin saya kemana? Katanya sakit ya Rasul. Nabi buru-buru pulang, ambil makanan, anterin kepada orang yang sakit. Padahal tuh orang suka nyakitin kita, suka nyambitin kita, suka melemparin kotoran sama kita. Kan beda banget akhlak Rasul dengan kita ya. Nah kalau kita di Pak Haji, misalkan Pak Haji lagi jalan, disambitin sama orang pakai kotoran, pas ngedenger orangnya sakit katanya Pak Haji, pasti bilangnya gimana? Ya sekalian pasti begitu. Karena akhlak kita ya beda dengan akhlak Rasul. Ayo Rasul datang ke rumah orang yang nyakitin tersebut bawa makanan. Orang yang nyakitinnya itu udah takut banget nih. Pasti Muhammad balas dendam sama gua nih. Pasti diapa-apain lah, disakitin. Ternyata berbeda dengan apa yang dihayalkannya, yang diduganya. Nabi ketuk pintu, lalu Nabi melihat, mendoakannya, memberikan makanan, maka pada saat itulah hidayah datang. Orang tersebut berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu mulia akhlak Rasul. Masih ada lagi salah satu contoh untuk begitu mulianya akhlak Rasul. Pada saat itu
Abu Bakar sebagai orang tua daripada Aisyah, istri daripada Rasulullah SAW, bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, kira-kira perbuatan apa yang belum ayah lakukan? Perbuatan yang dilakukan Rasul, maksudnya gitu, lakukan suamimu. Kata Aisyah, kayaknya semuanya udah ya, udah dilakuin semua, dari ini itu semua udah. Tapi kata Aisyah, kayaknya satu lagi ya, ada yang belum dilakuin. Apa wahai Aisyah? Kebiasaan suamiku Rasulullah di pasar sana katanya tuh. Ada seorang Yahudi, orang kafir maksudnya, udah tua renta dan dia buta, dan setiap hari Rasul memberikan makan. Makanannya dikunyah dulu sama Rasul, lalu disuapin ke mulut si orang kafir tersebut yang sudah tua. Kayaknya itu yang belum dilakukan wahai ayah tuh kayak gitu. Akhirnya ya sudah, kalau begitu ayah akan melakukan hal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah Abu Bakar ke si pengemis tua tadi. Begitu nyuapin makanan, marah si orang tua tadi, orang kafir. Ini siapa? Ini yang biasa nyuapin tiap hari. Bukan, enggak begini katanya gitu. Marah gitu kan? Karena berbeda perlakuannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul itu sangat lembut, makanannya dikunyah, sudah enggak keras, begitu dikasih tinggal makan doang tuh kakek-kakek. Kalau ini masih keras rotinya, belum dihancurin, maka dia marah. Akhirnya bertanya si orang tua tadi, si orang kafir tadi, sebenarnya engkau siapa? Aku adalah orang yang suka disakiti olehmu, suka dicaci maki, suka dihina. Bukan. Kalau yang biasa nyuapin saya mah lemah lembut. Ketahuilah wahai orang tua, yang biasa nyuapin kau itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Yang biasa engkau caci maki, yang biasa engkau sakiti, yang biasa engkau hina bahkan. Sekarang kemana beliau? Beliau sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa engkau? Saya adalah Abu Bakar, sahabat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menggantikan posisi Rasulullah, memberikan makan kepadamu setiap hari. Juga dengan izin Allah, orang tersebut tentunya mengucap lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu mulia akhlak Rasul. Disakitin, dihina, dicaci maki, malah memberikan makan kepada orang yang menyakitinya. Kita bisa mencontoh anak beliau begitu. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lagi emosi, jangan terlanjur marah, apalagi sama istri, ya, sama anak. Biasa kan kita mau kalap aja. Kalau marah itu suka kalap. Ada gelas-gelas dibanting, ada piring-piring dibanting. Ada kalau gampang juga suka mukul istri. Padahal istri juga bagian daripada badan kita, jangan disakitin. Jadi kalau ciri orang yang mutakin bisa mengendalikan diri ketika marah. Ya, yang ketiga terakhir, wal'afina, berkaitan wal'afina binas, selalu memberikan maaf kepada orang lain, apalagi orang yang tentunya pernah menyakiti kita. Ya, mudah-mudahan ini 3 poin ini menjadi bekal buat kita untuk menuju akhir daripada Ramadan, agar kita meraih ketakwaan yang dijadikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf barangkali kelamaannya. Yang penting mengerti ya, walaupun sedikit. Cirinya adalah pertama, sedekah, mengeluarkan infak harta kita. Yang kedua, kalau marah jangan terlanjur marah, redam dengan berwudu, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, berikan maaf kepada orang lain. Ya, yang terpenting tadi, jaga sholat yang 5 waktu, laksanakan sholat sunnah agar sholat-sholat yang dulu kita tinggalkan tertambal oleh sholat sunnah kita. Insya Allah. Saja mohon maaf. Selamat lanjut melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan sampai di akhir Ramadan kita meraih gelar la'allakum tattaqun di hari kemenangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.